Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi pada sesi 6 melalui video. Semoga melalui video ini teman-teman cukup paham ya dengan apa yang saya sampaikan mengenai di sini temanya adalah kejadian saling bebas, kemudian peluang kejadian saling bebas yang nantinya akan berlanjut pada peluang bersyarat dan teorema Bayes. Nah, untuk yang pertama, untuk kejadian saling bebas sudah teman-teman kemarin pelajari sedikit tentang kejadian majemuk, yaitu ada kejadian saling asing atau saling lepas, kemudian komplement, kejadian komplement, irisan, gabungan, dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita akan membahas tentang kejadian yang saling bebas. Kalau dalam konteks kalimat, mungkin teman-teman sering menemui kalimat atau kata yang berupa kejadian yang tidak saling mempengaruhi atau ini boleh dikatakan sebagai independen, kemudian tidak ada sangkut paut. Jadi misalkan sebagai contohnya itu yang paling banyak lolo gue gitu ya misalkan ya. Jadi ketika teman-teman memutuskan suatu keputusan dalam hidup kan tidak dipengaruhi oleh saya misalkan gitu. Ibarat kata tidak terpengaruh oleh orang lain dalam memutuskan apapun dalam hidup saudara-saudara sekalian, hidup teman-teman sekalian ya. Ibarat kata kuliah hari ini itu kan kemauan saudara, tidak ada paksaan bahwa ya terserah silakan mau ikut kuliah monggo, enggak ya enggak apa-apa, ibaratnya seperti itu. Tapi konsekuensinya bagaimana itu kan ada nanti syaratnya. Nah, itu terbawa pada kejadian bersyarat. Jika tidak kuliah pada pagi hari ini, maka bagaimana? Itu kan salah satu contoh kejadian sebab akibat. Tapi kalau kejadian saling bebas itu kejadian yang nggak saling berpengaruh. Di mana di sini misalkan ada kejadian A dan B di dalam suatu ruang sampel S. Jika dikatakan saling bebas bagaimana? Ya, ini tadi kejadian A dan B dikatakan saling bebas bagaimana jika dua-duanya ini tidak saling mempengaruhi. A tidak mempengaruhi B, B juga tidak mempengaruhi A. Begitu. Jadi kalau dibuat secara formula, perbedaan dengan yang saling lepas adalah kalau di saling bebas dia menganut aturan perkalian. Jadi peluang A irisan B adalah peluang A dikalikan dengan BB. Beda dengan yang saling lepas. Kalau saling lepas dia aturannya aturan penjumlahan. Nah, di sini ya cara definisi bahwa kejadian saling bebas adalah kejadian A tidak mengaruhi B atau B juga tidak mengaruhi A. Jadi kalau sebagai contoh yang paling teman-teman mudah misalkan sebagai teman-teman kan ini ada aktif ikut organisasi ya. Dalam suatu organisasi di sini ya, misalkan dalam suatu organisasi di mana katakanlah pegawai negeri sipil itu kan tidak boleh menjadi partisipan dari partai politik apapun. Nah, itu adalah salah satu bentuk kejadian yang saling bebas. Jadi semua pegawai negeri tidak boleh menjadi partisipan dalam partai politik apapun. Begitu. Jadi sama halnya seperti polisi, TNI itu kan netral pada saat pemilihan ya, pada saat pilkada seperti itu. Itu adalah suatu kejadian yang saling bebas. Nah, untuk contoh, misal ini saya kasih orek-orekan sedikit ya. Misalkan nih, sini ya. Jika misalkan diketahui ada kejadian A dan B, kalau tulisannya jelek ya. Di sini saling bebas. Ya, di mana PA-nya adalah 0,3, kemudian PB-nya adalah 0,4. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa dua kejadian ini misalkan dia saling bebas, maka berlaku PA irisan B adalah PA dikalikan dengan PB, yaitu 0,3 kita kalikan 0,4, 0,12. Jadi misal diketahui PA irisan B juga nilainya 0,12, maka ya karena PA irisan B itu sama halnya perkalian antara PA dikalikan dengan PB, maka kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas. Begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman diketahui PA-nya sekian, PB-nya sekian, dan PA
irisan B-nya sekian, maka kita kan harus mencari perkaliannya. Jika hasil irisannya, peluang irisannya dengan hasil perkalian peluang dua kejadian ini sama, maka kesimpulannya adalah kejadian tersebut saling bebas. Begitu ya. Oke, ini tak hapus dulu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya, misalkan ada suatu kasus ya. Pada pelemparan, coba ini simak ya. Saya bacakan soalnya. Pada pelemparan dua uang logam, ya, pada pelemparan dua uang logam, di mana teman-teman ini nanti harapannya untuk mengetahui apakah kejadian munculnya sisi muka dari uang logam pertama dan sisi muka di uang logam kedua itu saling bebas apa tidak. Jadi misalkan nih, kita melempar dua koin atau dua uang logam, kan ada dua sisi angka dan sisi gambar misalkan ya. Nah, di sini harapannya di uang pertama, ketika teman-teman melempar uang pertama itu pinginnya muncul sisi muka, sisi angka. Kemudian di uang yang kedua, apakah sisi angka yang muncul di uang pertama itu mempengaruhi hasil sisi angka ataupun gambar di uang yang kedua. Nah, itu akan ditunjukkan apakah dua kejadian ini saling bebas atau tidak. Nah, di sini boleh teman-teman diskusikan dulu. Kita punya uang logam yang mana ruang sampelnya S, kita definisikan dulu siapa ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya di sini misalkan angka. Kemudian apa? Angka, gambar. Kemudian gambar, angka, dan gambar. Kan seperti ini. Ini kan seluruh ruang sampelnya. Kemudian dimisalkan ya, misalkan A itu adalah kejadian munculnya sisi angka pada logam pertama, pada uang koin pertama. Kemudian B adalah kejadian munculnya sisi angka, ini nanti ditulis sendiri ya, pada logam kedua atau uang koin kedua. Nah, di sini kalau kita perhatikan kejadian majemuknya A irisan B, ya, A irisan B ini menyatakan apa? Munculnya dua muka, dalam arti dua angka, dalam artian uang logam pertama angka, uang logam kedua juga angka. Jadi kejadian majemuknya, maka kejadian majemuk ya di sini yaitu A irisan B adalah menyatakan munculnya dua sisi angka ya dari kedua uang logam tersebut. Jadi misalkan A itu adalah angka, kemudian B juga munculnya, ini gini ya. B juga munculnya misalkan angka, maka A irisan B itu adalah yang ya angka-angka. Ya, di mana peluang kejadian A adalah bagaimana? Coba diisikan nih, coba teman-teman, peluang kejadian A berapa, peluang kejadian B berapa, kemudian peluang irisan keduanya berapa. Kalau udah ketemu masing-masing, dicek ya, cek peluang A irisan B itu kan hasil dari PA dikalikan dengan PB. Nah, jika hasil perkalian ini sama dengan hasil irisannya, maka dua kejadian tersebut itu saling bebas. Nah, ini coba cari dulu. Ini berapa? Ini berapa? Ini. Kemudian hasil yang PAPB kita kalikan. Ini nilainya nanti hasil perkalian berapa? Bandingkan dengan yang PA irisan B. Jika nanti nilainya sama, ya hasil perkaliannya dengan langsung irisan keduanya ini peluangnya berapa, maka dua kejadian tersebut adalah saling bebas. Karena apa? Karena PA irisan B atau peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Ini dicari sendiri-sendiri dulu. Seperti itu. Ini untuk pembuktian dari kejadian yang saling bebas. Ya, seperti itu.
Kemudian, nanti cari dulu ya untuk soal yang tadi. Lanjut. Oh, ini. Nah, contoh yang lain di sini ya. Pada pelemparan 2 buah dadu, apakah kejadian munculnya nilai X yang kurang dari sama dengan 3 di dadu pertama dan kejadian munculnya sisi muka Y yang lebih dari sama dengan 5 dadu kedua ini saling bebas atau tidak? Nah, kalau kita perhatikan dari contoh soal ini, kita definisikan dulu untuk kejadian-kejadian yang ada. Misalkan A adalah kejadian munculnya muka atau sisi dadu yang nilainya itu kurang dari sama dengan 3. Kemudian B adalah kejadian munculnya sisi dadu yang nilainya lebih dari sama dengan 5 di dadu kedua. Nah, kita bisa mendefinisikan nih ruang sampelnya. A, kalau kita definisikan 1, 1. Jadi, dadu pertama nilainya, jadi posisinya ini kan posisinya XY, XY. Nah, X-nya ini nilainya hanya maksimal berapa? 3 kan? Berarti hanya 1, 2, dan 3. Sedangkan dadu kedua, yaitu si Y-nya, di sini nilainya yang lebih dari sama dengan 5. Berarti kalau kita definisikan, X-nya yang kejadian A 1, 1, 1, 2, sampai 6. Karena yang dadu pertama ini 1 semua. Dadu kedua bebas. Kemudian yang kejadian berikutnya, dadu yang pertama adalah 2. Ya, dadu kedua bebas dari 1 sampai 6. Dan berikutnya, dadu yang pertama 3, mata dadu keduanya 1 sampai 6. Sedangkan yang kejadian B di sini, nilai Y-nya itu yang lebih dari sama dengan 5. Berarti dadu kedua nilainya hanya 5 dan 6. Berarti ini kejadiannya ada 15, 25, sampai 65, dan 16, 26, 36, sampai 66. Gitu. Nah, kemudian kita cek irisan keduanya ada nggak kejadian dari A dan B, apakah ada kejadian yang beririsan. Di sini ternyata irisannya kita perhatikan ada 15 nih, kemudian 25, mana 25? Kan? Kemudian 35, kemudian ada 16 ya. Lalu 26 dan 36 itu irisan dari A dan B. Maka kita peroleh di sini peluang A irisan B adalah 6/36, yaitu 1/6 karena ruang sampelnya ada 36 ya. Lanjut. Peluang kejadian A. Kita tahu bahwa peluang kejadian A di sini ini kejadiannya ada berapa totalnya? Ternyata N-nya ada 18. NA itu ada 18. Maka peluangnya nanti adalah NA ini didapat dari mana? Dia NA dibagi dengan NS. PB-nya ada 12. Dapat dari mana? NB dibagi dengan NS. Diperoleh 1/2 dan 1/3. Nah, kemudian ketika kita mencari perkalian keduanya, PA irisan B adalah yaitu 1/2 dikalikan dengan 1/3, nilainya adalah 1/6. Sama halnya dengan ketika kita mencari peluangnya secara langsung, peluang irisan keduanya. Maka dua kejadian ini dikatakan kejadian yang saling bebas, begitu ya. Jadi terbukti bahwa peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Jadi langkah pertama teman-teman cari dulu peluang irisan keduanya, kemudian dicari peluang masing-masing kejadian, dikalikan apakah hasilnya sama atau tidak. Jika ya, maka dua kejadian itu adalah kejadian yang saling bebas. Oke, gitu ya. Cukup clear ya sampai sini. Oke. Jadi kita lanjutkan. Berlaku juga sebenarnya untuk kejadian yang 3 kejadian ya, majemuk ya. Misalkan teman-teman punya kejadian A, B, C itu juga sama. Jadi kalau yang kejadian saling bebas, peluang A irisan B irisan C itu juga sama aja. Peluang A dikali peluang B dikalikan peluang C. Itu majemuk seperti itu. Nah, kemudian lanjutannya untuk kejadian saling bebas itu akan menyebabkan adanya namanya kejadian bersyarat, atau nanti yang akibatnya dapat dicari peluang dari kejadian bersyarat. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kejadian yang saling berkait satu sama lain ya. Jadi
ada satu kejadian yang menjadi syarat dari kejadian yang lain. Misalkan nih ya, yang mbak-mbak masnya nanti yang mau mencari jodoh gitu kan, siapa tahu kan jodohnya kan kita nggak pernah tahu sekarang atau setelah kuliah, setelah lulus atau bekerja nanti. Jadi mbak-mbaknya ini misalkan punya syarat dulu, saya mau menikah dengan kamu ya, asalkan kamu sungguh-sungguh dan jujur mencintai saya, misalkan seperti itu. Kan ada syaratnya. Ketika kita menentukan siapa belahan hati kita nanti yang hidup sesurga nanti ya, jadi kan ada syaratnya, ada kriteria-kriteria yang cocok sesuai dengan hati kita, kan seperti itu. Itu kalau kita berbicara hati ya. Jadi kalau misalkan yang kejadian yang lain, misalkan sekarang ini kan lagi masa pandemi gini, semua aspek pemerintahan, baik itu yang pendidikan, ekonomi, semuanya kan krisis ya. Teman-teman sudah merasakan dampaknya juga. Kuliah tidak bisa tatap muka langsung, menggunakan media seperti ini, yang mana rawan miskomunikasi sebenarnya seperti ini ya. Maksud tujuan saya itu begini, tapi diterima teman-teman beda maksud seperti itu. Itu ya, jadi dalam masa nantinya ada pemulihan perekonomian ya. Jadi pemulihan krisis ekonomi itu dapat berhasil jika bagaimana? Jika ya pandemi atau pandemi COVID-19 ini dapat teratasi, dalam artian semua itu kan tergantung pada pemerintahan bagaimana mengedukasi masyarakat agar sama-sama ayo kita bekerja sama untuk melawan musuh yang nggak terlihat seperti ini. Jadi ketika nanti pasien yang terpapar COVID ini semakin tinggi, itu kan juga berdampak pada perekonomian. Karena apa? Semua aspek perekonomian pasti kan yang namanya lockdown, kemudian PSBB, itu kan aspek-aspek baik itu ekonomi, baik itu pendidikan, perkantoran, dan semuanya kan ditutup aksesnya. Jadi kan perekonomian ya mulai resesi seperti ini. Jadi itu adalah dari kejadian bersyarat. Jadi pemulihan krisis ekonomi dapat berhasil jika apa? Laju pertambahan pasien COVID ini dapat ditekan dan semakin menurun seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk kejadian bersyarat. Nah, dalam peluang di sini ya, dalam peluang kejadian A itu terjadi dengan syarat kejadian B terlebih dahulu, itu dinotasikan dengan A/B. Ada yang menuliskan gini, lurus boleh, A bersyarat B ya. Jadi ini ya, dikatakan A bersyarat B. Kalau di sini B bersyarat A. Jadi dalam probabilitas suatu kejadian A itu terjadi dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu ya, yang mana akan terjadi atau diketahui jika dikatakan kejadian A bersyarat B. Jadi A itu terjadi dulu baru B. Ibarat kata sebelum hujan biasanya mendung ya. Jadi jika langit itu mendung, maka hujan akan berlangsung berapa menit setelah mendung, misalkan seperti itu. Itu kejadian bersyarat. Tapi kan tidak selalu mendung bermakna akan hujan ya. Nah, seperti ini formulanya. Kemudian probabilitas A bila kejadian B telah jadi disebut sebagai notasinya adalah PA bersyarat B. Tuh. Gimana formulanya? Nah, di sini peluang A bersyarat B adalah peluang A irisan B dibagi dengan PB, di mana PB-nya itu lebih dari 0. Dia tidak boleh sama dengan 0, karena kalau pembaginya 0 nanti berakibat apa? Hasilnya bagaimana? Tidak terdefinisi gitu. Nah, peluang A bersyarat B, jadi kejadian B terjadi terlebih dahulu sebelum kejadian AA bersyarat B. Seperti itu. Ini notasi untuk formula yang kejadian bersyarat. Nah, untuk contohnya, misalkan contohnya masih berupa dadu ya, tidak apa-apa ya. Karena kalau kemarin dari Pak Tanto itu, kalau bisa jangan dadu dan kartu, kan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan diberikan populasi sarjana di suatu kota yang dibagi menurut jenis kelamin
di mana status pekerjaannya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Dari data ini, dari tabel ini menunjukkan bahwa seluruh populasi itu berjumlah 900 orang. Yang terbagi berdasarkan jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan atau laki-laki dan wanita sejumlah 500 laki-laki dan 400 perempuan. Ini kita baca tabelnya dulu. Kemudian yang laki-laki dan wanita di sini dibagi lagi, ada yang bekerja, ada yang menganggur. Dari 500 laki-laki sebagai populasinya, 460 itu bekerja dan 40 menganggur. Sedangkan yang wanita dari 400, 140 orang bekerja dan 260 menganggur. Sehingga kalau kita partisi yang bekerja dan menganggur totalnya berapa? 600 bekerja yang terdiri atas 460 laki-laki dan 140 wanita, yang menganggur sejumlah 300 terdiri atas 40 laki-laki dan 260 wanita. Yang menjadi pertanyaan, akan diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang. Nah, ternyata yang dipilih dalam status bekerja, jadi yang terpilih hanya dalam status bekerja. Berapa peluang yang terpilih tersebut adalah laki-laki. Jadi misalkan dalam suatu populasi ada 900 orang, ini akan dipilih seorang laki-laki atau perempuan ya, yang mana dalam status bekerja yang nantinya ditugaskan dalam melakukan promosi barang. Jadi yang langkah pertama apa yang harus teman-teman lakukan? Deskripsikan dulu variabelnya. Itu yang selalu saya wanti-wanti. Nah, di sini nanti teman-teman deskripsikan dulu ya. Jadi misalkan nih di sini misalkan adalah A itu adalah suatu kejadian ya, kejadian terpilihnya ya, terpilihnya sarjana, ini kan sarjana semua ya, telah bekerja. Kemudian B adalah kejadian ya bahwa dia laki-laki. Kita jawab yang A dulu. Ya, jadi misalkan A adalah kejadian terpilihnya sarjana yang telah bekerja, B adalah kejadian bahwa dia laki-laki. Nah, kalau teman-teman ini yang terpilih itu sarjana dulu atau dia laki-laki dulu? Itu yang perlu teman-teman analisa. Yang menjadi syarat karena nanti peluang A bersyarat B itu tidak sama dengan peluang B bersyarat A ya, dia tidak komutatif. Jadi tentukan dulu nanti peluang A bersyarat B atau peluang B bersyarat dengan A. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini A irisan B ada enggak? A irisan B itu maknanya apa? Berarti adalah dia kejadian terpilihnya sarjana yang telah bekerja dan dia laki-laki. Ya, yang mana? Ini coba perhatikan. Dia bekerja dan dia laki-laki. Berarti kan yang ini nih. Ya enggak? Jadi N A irisan B itu sejumlah 460. Kemudian peluang A irisan B itu berapa? Berarti kan NA irisan B dibagi NS-nya, yaitu 460. Kita bagi populasinya sebesar 900. Nah, sekarang lanjut. Untuk menjawab poin A, berarti kita menemukan NA-nya berapa? NA di sini kan sarjana yang telah bekerja. Berarti sarjana yang telah bekerja kan di sini, ya. Sarjana yang telah bekerja, tidak memperhatikan jenis kelaminnya dulu. Berarti NA ada 600. Sedangkan B ya. Di sini apa? Bahwa dia laki-laki. Kalau laki-laki kan sejumlah 500 ya kalau NB-nya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu apa? Peluang apa bersyarat apa? Ayo, coba dicek di sini. Terpilihnya seseorang yang dalam status bekerja dan dia itu laki-laki. Berarti syaratnya kan sarjana dulu, A. Kemudian syarat berikutnya setelah A terpenuhi adalah B. Berarti peluang B bersyarat A. Yang mana kalau kita jabarkan dia adalah peluang A irisan B dibagi dengan PA.
Nah, kita tahu peluang A irisan B dari sini, yaitu 460 per 900, kita bagi dengan PA-nya, yaitu 600 per 900, sehingga diperoleh dia adalah 46 per 60 atau sama dengan 23 per 30. Gini. Itu adalah peluang terpilihnya seorang sarjana yang telah bekerja dan dia adalah laki-laki. Nah, coba nanti yang wanita teman-teman coba sendiri ya. Ini tulisan saya agak-agak semrawut, coba nanti dirangkum, diurutkan dari diketahui, kemudian yang ditanya dan penyelesaiannya apa. Begitu ya. Oke. Lanjut. Nah, nanti silakan untuk PowerPoint-nya kan sudah saya bagi, teman-teman kerjakan latihannya ya. Ini untuk yang contoh kejadian bersyarat, ada contoh di sini, silakan untuk dicoba untuk latihannya. Jadi selain yang wanita tadi, yang terpilihnya sarjana yang telah bekerja dan dia wanita, silakan dicoba. Kemudian latihan yang kedua ini, silakan didiskusikan secara berkelompok. Oke. Nah, ini tadi sudah ya, saya skip. Kemudian ini juga ada contoh soal yang baru, boleh dikerjakan secara kelompok, didiskusikan, ada soal-soalnya ya. Jadi beberapa persoalan yang teman-teman diskusikan secara kelompok. Next. Oke. Nah, di sini ada bentuk kejadian bersyarat untuk kejadian yang saling bebas. Kejadian A dan B adalah dua kejadian di dalam ruang sampel S, yang mana dia saling bebas. Dengan peluang A, peluang kejadian A itu 0, dan peluang kejadian B itu juga 0, maka berlaku bagaimana? Di sini perhatikan, peluang A bersyarat B sama dengan PA, dan peluang B bersyarat A itu sama dengan PB. Bila peluang A bersyarat B adalah peluang A irisan B dibagi dengan PB, maka peluang A irisan B itu berlaku peluang A bersyarat B dikalikan dengan PB. Ini kita kalikan silang gini ya. Nah, oke. Sehingga untuk kejadian majemuk A, B, dan C ini berlaku apa? Peluang A bersyarat, peluang A irisan B irisan C, ini agak ketutup tulis dengan muka saya ya. Jadi peluang A irisan B irisan C adalah peluang A bersyarat B irisan C, kita kalikan dengan peluang B bersyarat C dikalikan dengan PC. Itu untuk kejadian majemuk, untuk 3 kejadian, begitu. Oke. Ini ada contohnya, silakan dibaca ya. Diperhatikan untuk contoh yang kejadian majemuk. Ini sudah saya berikan penjelasannya. Oke, baik. Berikutnya untuk yang kejadian majemuk di sini kita bisa bawa ke dalam suatu rumus Bayes. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya kejadian Bayes atau rumus Bayes di sini. Jadi misalkan ada suatu kejadian, di sini ada 3 kejadian ya. A1, A2, A3, yang mana dia kejadian yang saling lepas, maka kejadian B itu bisa kita definisikan, kita jabarkan secara formula probabilitasnya adalah B irisan A1 digabungkan dengan B irisan A2 digabungkan dengan B irisan A3. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya coba perhatikan. B itu kan sekian. Ketika kita iriskan dengan A1 kan juga hasilnya adalah A1 itu sendiri. B yang sekian ini kita iriskan dengan A2 juga hasilnya adalah A2 itu sendiri. Dan A3 didapatkan dari mana? Kejadian B kita iriskan dengan A3 juga hasilnya adalah A3 itu sendiri. Jadi B itu boleh didefinisikan sebagai kejadian yang seperti ini. B irisan A1 gabungan dengan B irisan A2 gabungan dengan B irisan A3.
Sehingga peluang dari kejadian B kalau kita jabarkan rumusnya PB ya adalah peluang ini irisan kejadian yang pertama di sini ya, PB irisan A1 kita gabungkan dengan PB irisan A2 gabungkan dengan PB irisan A3. Nah, kembali dengan rumus yang bersyarat tadi bahwa kalau kita ingat ya, PB bersyarat A itu kan tadi sama dengan PA irisan B dibagi dengan PA. Jadi kalau kita punya PA irisan B itu sama halnya PB bersyarat A dikalikan dengan PA. Nah, ini sama dengan ini. Ini kalau kita jabarkan menjadi PB bersyarat A1 dikalikan PA1, kemudian ini juga sama. Karena dia kan saling lepas, maka berlaku aturan penjumlahan. PB bersyarat A2 dikali PA2 ditambah dengan PB bersyarat A3 dikalikan dengan PA3. Sehingga kalau kita sederhanakan menggunakan notasi jumlahan yaitu sigma adalah jumlahan atau sigma di mana I-nya berlaku dari 1 sampai 3 karena ada 3 kejadian dari PB bersyarat AI dikalikan dengan PAI dengan I-nya bergerak ya dari 1 sampai 3 atau misalkan ada N kejadian ya berarti dari 1 sampai N begitu. Ini adalah formula untuk yang rumus Bayes. Jadi ini adalah rumus Bayes yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kalau kita jabarkan kembali ya di sini ya. Nanti misalkan kita punya jadi misalkan nih kita punya ya ini ya. Jadi kita bisa menjabarkan tadi ya peluang A1 bersyarat B kejadiannya karena dia kan tidak komutatif ya kalau kejadian bersyarat ya. Jadi PB bersyarat A1 itu tidak sama dengan PB bersyarat PA1 bersyarat B. Nah, misalkan di sini kejadian bersyarat PA1 bersyarat B, dia kan kalau kita jabarkan secara formula adalah peluang B irisan A1 dibagi PB. Nah, ini kan sudah kita jabarkan di rumus yang sebelumnya, di slide sebelumnya, yaitu PB irisan A1 dia sama halnya PB bersyarat A1 dikalikan PA1 ya ubah ini dari rumus ini. Sedangkan PB ya PB yang panjang tadi rumusnya menggunakan aturan jumlahan sigma. Sigma PBA1 dikalikan dengan PA1. Nah, ini adalah probabilitas kejadian bersyarat berdasarkan rumus Bayes. Jadi kita bisa menentukan karena kan sifatnya tidak komutatif. PB bersyarat A1 dengan PA1 bersyarat B itu kan beda. Nah, kalau yang PB bersyarat A1 kan formulanya ini tadi ya. Dengan kalau yang A1 bersyarat B harus dijabarkan berdasarkan formula yang sudah didapatkan di slide sebelumnya. Begitu. Ini adalah untuk yang lanjutan rumus Bayes. Sehingga secara umum, misalkan ada A1, A2, AN, kejadian saling lepas dalam ruang sampel S, dan B adalah kejadian yang lain sembarang di dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian bersyarat AI bersyarat B dapat kita notasikan sebagai berikut. Nah, ini dalam konteks umum ya. Kalau tadi kan A1, A2, A3, nah kalau umum seperti ini, di mana PAI bersyarat B itu adalah PB irisan AI dibagi dengan PB, yang mana kalau PB irisan AI jabarkan seperti ini, kemudian PB-nya dijabarkan dalam bentuk notasi jumlahan seperti ini. Oke, itu ya. Itu adalah rumus Bayes. Nah, untuk contohnya, coba diperhatikan. Ada 3 kotak yang masing-masing berisi 2 bola. Kotak 1, ya di sini ya, berarti kan kotak 1 kita buat kotak 1. Berisi di sini 2 bola merah. Kemudian kotak kedua itu berisi 1 bola merah, 1 bola putih. Dan kotak yang ketiga ya berisikan 2 bola putih. Nah, misalkan ini adalah A1, A2, A3. Nah, di sini kita definisikan dulu A1 adalah kejadian terambilnya bola dari kotak 1, A2
kejadian terambilnya bola dari kotak 2. A3 adalah kejadian terambilnya bola dari kotak ketiga. Nah, misalkan teman-teman dengan mata tertutup diminta mengambil satu kotak secara acak, jadi kotaknya dulu ya. Diambil satu kotak secara acak, kemudian mengambil satu bola secara acak dari kotak yang terambil, maka berapa peluang terambilnya bolanya berwarna merah? Kan begitu toh? Nah, di sini berapakah peluang bola tersebut terambil dari kotak 1, 2, dan 3 jika yang terambilnya itu yang warna merah. Berarti kita sudah didefinisikan A1, A2, A3. Masing-masing adalah kejadian terambilnya bola dari kotak 1, ini terambilnya bola dari kotak 2, A3 kejadian terambilnya bola dari kotak 3. Nah, kita punya kejadian yang baru yaitu B. B sebagai apa? Kejadian terambilnya bola merah. Bola merah. Ya, ini punya A1, A2, A3, dan B. Kemudian yang ditanyakan apa? Ya, kita harus tahu dulu pertanyaannya, berapakah peluang bola tersebut terambil dari kotak 1, 2, dan 3. Berarti pertanyaan yang ditanya itu adalah peluang ya terambilnya bola merah dari kotak 1, kemudian terambilnya bola merah dari kotak 2, dan yang ketiga peluang terambilnya bola merah dari kotak yang ketiga. Di mana kalian pengambilannya kan secara acak, jadi kita punya PA 1 sama dengan PA 2 sama dengan PA 3, yang mana masing-masing itu adalah 1/3 peluangnya. Terambilnya satu bola dari setiap kotak, ya enggak? Oke, itu untuk yang definisi yang pertama dulu. Karena pengambilannya kan secara acak di sini ya, maka peluangnya masing-masing punya peluang yang sama, yaitu 1/3. Kemudian, kita ingin mencari probabilitas terambilnya bola merah dari kotak 1, ya. Probabilitas terambilnya bola merah dari kotak 1 ini sama dengan berapa? 1. Dari mana? Karena kan bola merah di kotak pertama kan 2. Ya, berarti bagaimana? Peluangnya kan 1. Ya kan? Peluangnya kan 2/2 itu 1. Sedangkan probabilitas terambilnya bola merah dari kotak kedua itu adalah berapa? Ini kan ada satu bola merah ya, hanya satu, yaitu 1/2. Kemudian peluang terambilnya bola merah dari kotak ketiga itu bagaimana? 0, karena tidak ada bola merah, sehingga PB kalau kita jabarkan dia sama halnya peluang B bersyarat A1 dikalikan PA1 ditambah dengan PB bersyarat A2 dikalikan PA2 ditambah dengan peluang B bersyarat A3 dikalikan dengan PA3. Nah, masing-masing ini akan dimasukkan teman-teman ya. Jadi dia sama dengan berapa PB-nya? Lanjut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman cari, maka di sini, aduh ini space-nya atas ini ya. Jadi peluang A1 bersyarat B, kalau kita jabarkan, dia adalah peluang B irisan A1 dibagi dengan PB, ya, atau sama dengan P. B bersyarat A1 kita kalikan dengan PA1 dibagi dengan PB. PB diperoleh dari sini ya. PB bersyarat A1 itu adalah 1, PA1-nya adalah 1/3. Sehingga kalau kita substitusikan dia adalah 1, kita kalikan 1/3 dibagi dengan setengah. Ini PB-nya hasilnya setengah. Diperoleh hasilnya 2/3. Ini jawaban dari yang soal pertama, yaitu peluang terambilnya bola berwarna merah dari kotak pertama. Harus diperhatikan ya bahwa syaratnya di awal dipilih dulu kotaknya secara acak, kemudian diambil bolanya. Itu yang perlu teman perhatikan. Jadi dari soal cerita ini memang harus dianalisa dulu pertanyaannya,
ya, mencari apa sih yang diinginkan, variabel-variabelnya itu apa saja, itu harus teman-teman perhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat grup ya. Itu yang harus teman-teman analisa dulu dari soal. Jadi jangan terburu-buru. Baca dulu soalnya, kemudian definisikan variabelnya, kemudian dinotasikan apa yang mau dicari itu sebenarnya apa. Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ini untuk yang rumus Bayes. Tuh. Ini bisa dijabarkan di slide berikutnya ya untuk jawabannya. Silahkan dibaca untuk kejadian Bayes. Oke, ini sudah rincian jawabannya. Silahkan dicoba. Nah, untuk latihan-latihan yang ada di PowerPoint, silahkan didiskusikan secara kelompok. Yang masing-masing kelompok silahkan meresum apa yang telah saya sampaikan di video ini tentang kejadian saling asing, kejadian saling bebas, kejadian bersyarat, dan juga teorema Bayes. Ya, nanti di pertemuan berikutnya akan saya pilih satu kelompok secara acak selain kelompok yang sudah presentasi kemarin, ya, untuk mempresentasikan hasilnya beserta contoh-contoh yang sudah saya berikan. Oh sorry, bukan contoh, latihan yang belum dikerjakan. Jadi silakan didiskusikan secara berkelompok. Oke, nanti di pertemuan berikutnya silakan giliran teman-teman untuk menyampaikan ya apa yang sudah teman-teman pelajari. Begitu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan terkait apa yang saya sampaikan di video, silahkan ditanyakan lewat grup ya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.